Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab, Adab Islami tentunya ya, yang maksudnya yaitu menerangkan gitu ya, menerangkan hidup secara Islami. Dengan hidup demikian itunya mengikuti ajaran Islam, maka akan sampai gitu kepada al-akhlakul karimah. Dan al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Nah, dengan al-akhlakul karimah itu artinya bersih ya, jadi bersih diri ini jadi bersih. Sedikit lahnya tambahannya, Rasulullah SAW diutus itu kan untuk membersihkan ya, seperti yang di surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu wa yuzakihim ya, Rasulullah diutus itu untuk membersihkan manusia dari kufur, syirik, kemudian yaitu sebalik dari ini al-akhlaqus sayyi'ah. Nah, karena al-akhlaqul karimah itulah pintu surga, itu sebutannya demikian ya. Dengan hidup berlandaskan berdasarkan adab Islam itu menjadikan berakhlakul karimah. Al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga, karena tidak boleh masuk surga apabila ada kotoran sekecil apapun. Yang masuk surga itu harus sudah bersih. Nah, al-akhlakul karimah itulah itunya bersihnya seseorang itu demikian gitu, berakhlakul karimah. Nah, sekarang bab baru ya. Yang kemarin itu bab 45, sekarang bab 46. Kalau bab kemarin bab ke-45 itu, nah ini adab Islam itu ya. Boleh menyebut seseorang ya dengan sesuatu yang tidak merendahkan, ya, tidak menjelek-jelekan, ya, tidak menghinakan gitulah ya. Contohnya jelasnya yang di hadisnya kemarin Rasulullah SAW menyebut salah seorang sahabat dengan sebutan Dzul Yadain. Bukan nama aslinya, itu sebutan dari Rasulullah SAW, Dzul Yadain. Artinya ada contohnya, menyebut seseorang dengan bukan namanya, tapi bukan dengan sebutan yang merendahkan, menghinakan, malah senang gitu ya. Dzul Yadain senang disebut demikian. Nah, ternyata sahabat tersebut disebut Dzul Yadain itu karena memiliki ukuran tangan yang lebih panjang lah dari ukuran normal. Nah, Rasulullah itu bukan menghinakan ya, dan sahabatnya pun malah merasa senang gitu ya, jadi punya sebutan baru, lalu orang-orang menyebutnya dengan sebutan tersebut karena mengikuti Rasulullah, dia malah senang. Itu yang kemarin lahnya, itu adabnya gitu ya, di adab Islami ya, apabila menyebut seseorang bukan dengan namanya boleh, asal ya nama bukan sebutan yang menghina gitu, yang menghina, merendahkan. Nah, sekarang bab yang baru nih, bab ke-46. Wah, ini bab sangat populer. Tentang hal ini sangat populer, yaitu babul ghibah. Ya, tentang ghibah ini sangat populer nih. Nah, ternyata di sini nih ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menjelaskan bab ini cukup panjang, dan catatan saya juga cukup banyak nih pada bab ini. Entah bisa selesai nih satu pertemuan atau enggak nih, karena hadisnya cuma satu. Nah, judulnya demikian ya, babul ghibah. Wa qaulillahi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuhu
wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nah, jadi judul pokoknya Imam Bukhari ya, di bab ini dengan hanya satu kata saja, bab gibah. Itu judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian Imam Bukhari memasukkan ayat barusan di surat Al-Hujurat ayat 12. Di mana isinya ya Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-12 itu larangan gibah. Nah, kita bacanya ayatnya karena ayat itu juga tidak lengkap sebetulnya. Imam Bukhari tidak memuat secara utuh, secara lengkap ayat ke-12. Hanya bagian yang terkait dengan gibahnya. Nah, kita baca nih di surat Al-Hujurat surat ke-49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna nomor itu ayat 13. Iya. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zon. Inna ba'daz-zonni ismun wala tajassasu wala tagtab. Nah, Imam Bukhari potongan ayatnya berarti mulai dari kata ini wala tagtab. Nah, yang sebelumnya tadi itu tidak dimuat oleh Imam Al-Bukhari. Wala tagtab wala yagtab ba'dukum ba'do ayyuhibba ahadukum. Nah, ini sampai selesai tadi dimuat oleh Imam Al-Bukhari-nya jadi sepotong. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Prasangka itu cenderungnya ke suuzon. Berprasangka gitu ya, berprasangka terhadap seseorang berarti ini ya. Jauhilah dari banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ini cenderungnya ke suuzon gitu ya, kalau sudah berprasangka gitu ya, ini cenderungnya ke suuzon. Karena tentu namanya juga ini bahasa Indonesia sih ya. Kalau di aslinya ijtanibu katsiron minaz-zon. Zon itu bisanya diterjemah, itu kan tadi terjemah aslinya prasangka. Zon itu maknanya antara benar dan salah itu 50-50. Jauh artinya masih jauh dari benar. Tengah zon bahkan 25-70 75 lah. Ininya inilah sedikitnya ini adanya di dalam ilmu usul fikih nih, ilmu tentang metodologinya memahami dalil, memahami ayat dan hadis. Ada apalah yang awal saya lupa lagi, yang pertama, yang kedua itu zon. Ini kalau dipresentasikan zon itu 25 banding 75. Tentang benarnya itu sangat sedikit, 1 banding 3 berartinya. Kalau syak itu nah itu 50. Kemudian ada rujahan atau rojih itu 75% ke arah benarnya. Kalau yang 100% yakin namanya. Kalau 100% pasti ya namanya yakinnya. Tingkat benarnya itu berapa persen? 100% yakin namanya kalau begitu. Nah ya, zon ini ya 25. Artinya menduga, mengira apa memang seperti itu benarnya, masih jauh berarti namanya juga. Makanya di sini bukan menyangka, malah bahasa Indonesia aslinya pakai pra. Kalau pra itu biasanya kan sebelum itu ya makanya lah gitunya. Kalau aslinya makna bahasa Arabnya zon itu
25% gitulah ininya ke arah benarnya. Berarti 75-nya itu salah. Berarti tingkat apa namanya sebutannya ya ke arah benar gitunya, tingkat benarnya sangat rendah. Nah ini yang ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzann. Yang salah dan yang parah itu ya landasannya zon, tapi kemudian diyakini padahal kadar benarnya zon itu masih sangat rendah. Menduga, mengira, merentah gitulah bahasa Sunda nama sigana merentah zon mak itu. Nah zon itu demikian ya, maka ayat ini ayatnya langsungnya ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzann. Ini ayat memerintahkan jauhi zon itu. Apanya yang dijauhi? Toh kita manusia kan bisa kan, boleh kan menduga, mengira. Wah sigana jangan-jangan, itu kan dugaan. Manusia itu tidak lepas, tidak apa namanya, tidak lepas dari hal yang demikian. Tapi jangan, nah ini yang dimaksud ijtanibu itu jauhi apanya? Jauhi kalau ada prasangka lalu diiyakan. Lalu oh benarnya itu berdasarkan zona, itu yang harus dijauhi. Lah ini nih sebentar nih ya tentang zonnya sendiri nih ya, agak melebar sihnya, meskipun ini bukan tentang zonnya tapi lebar ya tentang zonnya yang ini nih. Ayatnya itu ininya makanya sebetulnya harus dari bahasa Arabnya gitu, jangan dari terjemah. Tentang zon itu cukup banyak tuh ayatnya nih tentang zon gitunya di dalam Al-Quran. Ya, ini salah satunya surat Al-An'am ayat 116. Ini tentang zon ya, seperti ini nih. Kita baca terjemahnya saja nih. Jika kamu menuruti kebanyakan manusia di muka bumi ini, nyawa intuti kasir aksaro min man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ini kalau apa namanya ajakan bicaranya, karena Al-Quran itu kan omongan, ucapan Allah. Al-Quran itu ucapan gitunya, Allah berkata apa gitu. Allah itu mengatakan begini nih di ayat ini. Nah yang diajak bicaranya di ayat ini khususnya Rasulullah, tapi ini berlaku untuk semua. Yaitu Allah berfirman, Allah berkata, jika kamu menuruti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti zon, bahasa aslinya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Nah kemudian sebetulnya yang ini nih, nah ayat yang saya maksud itu yang ini nih, ayat surat Yunus ayat 36. Wa ma yattami'u aksaruhum illa zonna. Dan tidaklah mereka mengikuti kecuali zon. Nah, zon itu apa yang menurut pikiran, karena pada manusia itu ada dua instrumen untuk ke arah sana, akal dan rasa. Pasti manusia hanya berdasarkan ini. Saya rasa, asa nama, dirasa-rasa, hiji rasa itu yang diikuti manusia. Memang itu ada di dalam dirinya. Yang kedua, akal, berdasarkan akal. Menurut pikiran saya, dipikir-pikir mah tah eta we, pegangan manusia itu dua. Memang itu ada pada diri manusia. Nah, tapi apakah kalau manusia hanya berpegang kepada rasa atau akal bisa benar nggak?
hasilnya apabila sesuatu itu berdasarkan rasa dan akal, zon namanya jauh dari benar, boro-boro benar. Nah ini ayatnya nih, wa ma yattabi'u aksaruhum illa zonna, dan tidaklah mereka itu mengikuti kecuali prasangka saja. Inna zonna la yugni minal haq, ya inna zonna la yugni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya zon itu apa di sini ya? Sesungguhnya zon atau prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Di sini ada dua yang disebut, satu zon, satu hak. Inna zona la yugni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya sesuatu yang berdasarkan zon itu jauh dari al-haq. Kalau al-haq ini dari Allah, kalau zon dari manusia sendiri atau dari manusia. Segala sesuatu yang berasal dari manusia itu zon namanya. Kalau yang dari Allah al-haq. Nah zon ini tidak akan bisa mencapai al-haq. Ini nih, la yugni inna zonna la yugni kasirun minal haqqi syai'an. Nah ayatnya yang sekarang kita baca ini di surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zon inna ba'daz-zonni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari hanya, berartinya berdasarkan dugaan, kiraan, prasangka. Karena sebagian zon itu adalah dosa. Wala tajassasu, berarti di ayat ini ada beberapa poin nih. Satu tentang zon, berarti Allah melarang, memerintahnya, Allah memerintah jauhi zon. Karena di ayat Yunus tadinya ayat 36, karena zon itu tidak bisa ditetapkan sebagai kebenaran yang mutlak. Karena yang namanya zon itu yang berdasarkan manusia, baik dirinya ataupun orang lain ya. Pada manusia itu hanya ada dua instrumennya, akal dan rasa. Ini jauh dari benar, nggak akan pernah benar yang namanya manusia. Kalau mengikuti Allah, apa yang dari Allah itu al-haq, hakunnya hakun atau al-haq. Itu ayatnya sering saya baca, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu dari Tuhanmu, dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali kamu ragu terhadap al-haq. Al-haq itu benar yang sebenar-benarnya, benar yang sesungguhnya, benar yang hakiki, itulah al-haq, dan itu yang dari Allah. Sementara yang dari manusia zon disebutnya, yaitu yang pada diri manusia itu aja ada dua, kalau bukan rasa, akal. Kalaupun sejalan sebutannya, kalaupun sejalan dengan al-haq, apa yang dari hati, dari rasa, dari akal manusia itu ternyata sejalan dengan al-haq, ini bukan benar, ini kebetulan. Karena yang benar sesungguhnya itu adalah yang dari Allah. Nah, itulahnya tentang zon T1, tentang zon. Di ayat ini Allah melarang, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah zon, yaitu sesuatu yang hanya berdasarkan akal atau rasa. Kemudian yang kedua, wala tajassasu, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dua berarti poinnya di surat ini. Tiga, nah ini nih, wala yagtab, janganlah kamu gibah. Tolong diterjemah mendingannya gibah, karena ini sudah populer lah, orang sudah pada tahu nih. Janganlah kamu gibah terhadap orang lain. Nah ini yang dimuat oleh Imam Bukhari itu
mulai dari ayat dari sini. Wala yagtab ba'dukum ba'do, janganlah sebagian kamu gibah terhadap yang lainnya. Ini ayat loh ya gitunya. Ini ayat nih. Ayuhibbu ahadukum an yakulalah ma'akhihi mayitan. Apa kamu suka memakan daging saudara kamu yang sudah mati? Nah, gibah itu Allah menggambarkannya demikian. Apa kamu suka itunya memakan daging saudara kamu yang sudah mati? Fakarihtumuhu, kan kamu pasti nggak suka kan? Masa ya kira-kira jadi Sumanto itu kanibal wae gitu memakan daging saudaranya. Bahkan ini yang sudah menjadi bangkai, fakarihtumuhu, lah kan pasti kalian tidak mau. Analogi gitulah ya teh, ini analogi dari Allah. Gibah itu sebetulnya bagaimana sih? Gibah itu sama dengan gitulah, coba nanti kita kita bayangkan gitu ya. Gibah itu sama dengan memakan daging saudaranya setelah menjadi bangkai. Fakarihtumuhu, harusnya kalau mendengar kata gibah teh itulah nggak gini. Kenapa itu Allah di sini menganalogikan? Ya Allah menganalogikan, menyamakan, menyejajarkan gibah itu dengan, jadi anggaplah gitu ya, gibah itu si A misalnya dia gibahnya terhadap si B gitulahnya, dia gibah terhadap si B. Nah mestinya gitulah, mestinya yang yang terasa gitu, yang terasa oleh si A, mestinya dia itu ketika dia gibah itu, dia itu terasa sedang mengunyah daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai. Seperti itunya maknanya. Apa kamu suka nih? Wala yagtab ba'dukum ba'do, janganlah sebagian dari kalian itu gibah terhadap yang lain. Ayuhibbu ahadukum, ya ini dia Allah itu menyamakan gibah itu gibah siga kieu gibah teh gitulah ayat ieu siga kieu gibah teh, kamu makan daging saudara kamu yang sudah menjadi bangkai. Fakarihtumuhu, kamu kan gak mau kan, kamu benci kan kalau demikian gitulah ayatnya teh. Fakarihtumuhu, kamu kan benci. Coba bayangkan kalau kamu harus memakan daging saudara kamu yang sudah menjadi bangkai, coba bayangkan, suka nggak? Begitu kan nggak berigiding. Nah, gibah nama hente, data gibah teh gitu sebenarnya mah gitulah, seolah-olah demikian. Nah, gibah itu seperti itu. Ya fakarihtumuhu wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Ya takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha penerima tobat. Innallaha tawwabun, sesungguhnya Allah itu maha penerima tobat, maha penyasih, maha penyayang. Nah di bab ini sekali lagi judulnya yang aslinya kalau kata-kata dari Imam Bukhari-nya adalah babul gibah. Itu dari Imam Bukhari-nya demikian, bab gibah. Nah di judul ini Imam Bukhari memasukkan tentang larangannya ayat ini isinya kan larangan gibah. Di sini fi'il nahi namanya, wala yagtab. Ini artinya larangan secara langsung dari Allah melalui ayat Quran. Karena ayat Al-Quran ini kan firman Allah, omongan Allah. Allah berkata seperti ini, jangan kalian gibah. Langsungnya larangannya oleh Allah. Yang tentunya kalau kita menggunakan kaidah atau definisinya dalam yaitu ilmu metodologi, dalam ilmu usul fikih, al aslu fil amri linahyi
ila madalla dalilun ala khilafihi. Jadi kita memahami larangan di sini seperti apa sih? Allah itu melarang gibah itu larangannya seperti apa? Pada asalnya ini ya di dalam ilmu usul fikih demikian. Al aslu fin nahyi li tahrim. Pada asalnya semua larangan itu jatuhnya haram. Itu mengharamkan. Semua larangan itu pada asalnya ya, pada dasarnya, pada asalnya, pada pokoknya semua larangan itu mengharamkan atau jatuh apa ini hukumnya haram berarti. Ila madalla dalilun ala khilafihi, kecuali kalau ada dalil. Kecuali kalau ada dalil di mana larangan itu tidak haram tapi beralihnya bukan dari asal haram karena ada dalil lain, tidak haram beralih ke makruh. Kalau haram kan definisinya apabila dilakukan berdosa disiksa, bahkan ya nantinya definisi nama apabila dilakukan disiksa, apabila ditinggalkan yang meninggalkan diberi pahala. Kalau makruh juga dilarang, tapi larangannya tidak jatuh kepada hukum haram karena ada dalil lain yang mengalihkan jadi makruh. Kalau makruh apabila dilakukan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan diberi pahala. Kalau haram itu apabila dilakukan disiksa, kalau ditinggalkan diberi pahala yang meninggalkannya. Kalau makruh itu apabila melakukan tidak disiksa, tidak berdosa, tapi kalau tidak melakukannya, tidak artinya tidak melakukan sengaja meninggalkannya diberi pahala. Nah ayat ini walayagtab ini larangan ini, karena kata yang digunakannya pun ini fi'il nahyi dalam bahasa Arab itu ini kata melarang, dan yang melarangnya langsung Allah berdasarkan ayat. Jadi hukumnya apa? Haram, berarti gibah itu haram. Nah ini yang populer. Sering terjadi orang itu tidak merasa berdosa apabila gibah. Malah ada yang jadi keenakan saja gitunya kalau gibah teh, bahasa kitanya menggunjing, berenannya menggunjing. Tepat mungkinnya diterjemah menggunjing. Ngomongkeun batur gitulah teteh ya teh gibah teh apa? Ngomongkeun batur, gibah namanya. Gibah itu dari kata goib. Gibah dengan goib itu akar katanya sama. Nah artinya gibah itu adalah menggunjing. Ketika orangnya gaib itu artinya orangnya tidak ada. Keur ngomongkeun batur ini. Nah hadisnya di dalam bab ini Imam Bukhari itu hanya memasukkan satu nih. Di dalam bab ini Imam Bukhari-nya hanya memasukkan satu hadis nih. Hadisnya juga hadis populer sebetulnya yang ini nih. Ini hadisnya hadis populer juga nih. Kita baca dulu hadisnya nih. Jadi judulnya demikiannya Babul Gibah. Itu judulnya itu kata-kata Imam Bukhari. Di dalam judul ini sebelum ke hadisnya Imam Bukhari memasukkan ayat yang tadi yang isinya adalah larangan untuk gibah. Dan larangannya ini disebutnya langsung berupa ayat Quran dari Allah langsung yang berfirman, Allah yang melarang secara langsung. Dan Allah menyamakan gibah itu dengan, nah ini kan mesti rasa kudu karasa. Kalau yang kemarin-kemarin yang ini nih tentang sebetulnya kan di sininya dalam Kitabul Adab babnya kan ini sebetulnya tentang mencintai karena Allah. Nya al-miqatu minallah, ada lagi al-hubbu fillah. Kemarin itu di bab sebelumnya belum jauh juga sihnya sebelumnya nih bab mencintai karena Allah.
Ternyata mencintai karena Allah itu salah satu unsur dari 3 unsur untuk mendapatkan halawatul iman, ya manisnya iman, nikmatnya iman. Ada 3 unsur yang wajib dipenuhi oleh seseorang apabila ingin sampai kepada merasakan. Kalau manis kan rasa, nikmat itu kan rasa. Nah, ada 3 unsur yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk bisa mencapai gitulahnya, untuk bisa mencapai, untuk bisa merasakan manisnya iman, nikmatnya iman. Salah satu unsurnya adalah mencintai karena Allah. Nah, ternyata Ibnu Hajar Al-Asqalani kan menggambarkan kalau dianalogikan dengan sebatang pohon. Apa sih nikmatnya punya pohon? Apa sih nikmatnya punya pohon? Ini iman, iman itu adalah pohon gitu. Ini kan perbandingan, ini analogi nih. Apa sih enaknya punya pohon? Enaknya itu kalau pohon itu sampai berbuah, di mana rasa buahnya ini adalah manis, gitu. Punya iman itu harus sampai berbuah, dan buah dari iman itu rasanya manis. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani kan menggambarkan seperti ini, iman itu pohonnya, gitu ya. Kemudian dahannya itu apa namanya? Dahan nanti ketaatan itu atau apanya? Saya lupa lagi malah nih. Nah, kemudian buah dari pohon itu adalah amal soleh. Dari iman itu harus berbuah, buahnya itu adalah amal soleh, dan amal soleh itu rasanya manis, rasanya nikmat. Ternyata masih banyak loh ya, ini tidak bisa dipungkiri. Enak nggak kalau beramal soleh? Nikmat nggak rasanya beramal soleh? Boro-boro asal jadi beban, itu sadandoi, asal kagak biu. Nah, ini saja itu berarti belum merasakan nikmat ibadahnya. Padahal rasanya rasa buah dari iman itu adalah amal soleh. Kalau merasakan manisnya iman itu, rasakan buah tersebut. Karena iman itu adalah pohonnya. Apa sih enaknya punya iman? Apa sih enaknya punya pohon? Pelihara imannya, tumbuhkan sampai berbuah. Dan buah dari iman itu adalah amal soleh. Nah, ini rasanya manis. Nah, kalau tidak bisa merasakan demikian, ya susah. Terus saja ketika disebutnya, jadi terus menerus ya, terus saja ketika beribadah taat asa kapaksa wae, beribadah terpaksa, berat rasanya mengerjakan ibadah. Gak akan terasa manisnya ibadah. Padahal ibadah atau amal soleh itu adalah itu buah dari iman. Dan Rasulullah sudah menyabdakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Benar, manisnya iman itu ada, gitu ya. Manisnya iman itu benar. Ada 3 perkara yang kalau ketiganya ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Bukan pohonnya. Karena iman ini pohonnya dan amal soleh itu buah dari pohon ini, buah dari iman. Tuh amisna medina buah nak. Bukan di pohonnya, di buahnya itu terasa manis. Ya kan durian juga yang enak itu buahnya. Emang kalau pohonnya enak? Itu analoginya demikian ya. Pelihara pohonnya supaya berbuah, dan maksimal berbuahnya, pasti nikmatnya nikmat pisan. Bukan pohonnya dimakan, tanggal itu tuh ini gedong gincu, emang ngeunah tanggalna henteu. Pohon pepaya yang enak pepayanya, makanya usahakan supaya berbuah. Dan pohon yang berbuah dengan buah yang baik itu kan kalau pohonnya ini kan dipelihara, imannya pelihara, imannya ditumbuhkan, nanti berbuah. Iman itu berbuah, buahnya itu ibadah. Nah, iman itu manisnya iman itu ada di sana.
Apabila beribadah terasa nikmat, itu baru, itu sudah merasakan berarti manisnya iman. Nah ini soal rasa berartinya itu kan saya banyak ungkap laginya yang barusan. Karena orang Islam itu biar bagaimanapun dia punya iman. Karena yang tidak punya iman sama sekali itu kafir. Yang tidak punya imannya sama sekali di dalam hatinya itu orang kafir, orang yang agamanya bukan Islam, nggak ada iman di dalam hati mereka. Kalau orang Islam itu seburuk-buruknya orang Islam lah punya iman. Nah hanya kan ada yang imannya itu tidak dipupuk, tidak dipelihara, tidak dijaga, tidak disirami. Di bonsai iman, batu iman watang di bonsai segede gitu iman nanti. Bahkan ada yang mengecil imannya itu, pohonnya itu hampir saja mati, ya nggak akan pernah merasakan manisnya iman kalau begitu, karena pohonnya juga bukannya tumbuh malah layu. Itu ya imannya layu, boro-boro merasakan manisnya iman. Dan iman ini tidak akan berbuah. Bener sholat makmum. Pada orang Islam kan ada iman kan di dalam hatinya. Karena imannya tidak tumbuh, sholat saja tidak mengerjakan, ketaatan yang lainnya apalagi. Boro-boro bisa merasakan manisnya iman, bawa kadohong jadi orang Islam lagi. Gini jadi orang Islam tuh kudu sholat, kudu zakat, kudu naon. Bawa-bawa gitu, jangan-jangan demikian. Nah ini soal rasa berartinya. Nah ini nih Allah menganalogikan. Yang tadi juga dibuat analoginya. Manisnya iman. Kalau dianalogikan dengan sebatang pohon gitu, iman itu adalah pohonnya, gitu kan analoginya. Dan pohon ini kalau ditumbuhkan nanti berbuah. Nah rasa nikmatnya dari pohon itu di buahnya, bukan di daunnya, artinya bukan di batangnya, bukan di akarnya, itu di buahnya nikmatnya pohon tersebut. Kalau iman itu pohonnya, buahnya adalah ibadah. Artinya kan mestinya ketika mengerjakan ibadah itu terasa nikmat, berarti sudah bisa merasakan manisnya iman. Nah sekarang ini analoginya sama dengan yang barusan gitunya. Di sini juga Allah menyebutkan analogi di sini. Gibah itu analoginya ibarat bagaikan ya kayak katakan seperti ini nih ya. Tadinya saya katakan si A. Nih, ini si A menggunjing si B. Si A artinya dia melakukan gibah gitu terhadap si B. Nah, analoginya di ayat ini ibarat bagaikan ketika seseorang sedang melakukan gibahnya itu mestinya terasa seolah-olah, pastinya bukan yang sesungguhnya, dalin Sumanto atau itu. Mun Sumanto mah bener eta mah memakan daging bangkai sesamanya. Nah mestinya itu ketika dia menggunjing, ketika dia gibah itu rasanya dia itu sedang memakan daging si B yang sudah jadi bangkai. Pentenya teka rasa. Makanya justru gibah mah jadi hobi nih. Malah baru tadi ini kebetulan saja nih ya, kebetulan ini kebetulan tadi beres berjamaah sholat Isya tadinya barusan ada seorang ibu-ibu, bukan gibah sih, ada seorang ibu-ibu. Dia ini berkunjung ke di dekat rumah saya sihnya, berkunjung ke tetangganya. Kemudian ngobrol. Lalu ada seseorang yang lewat, ngobrolnya bukan dengan saya sih. Ada seseorang yang lewat, kata orang nih yang mengunjungi tetangganya,
nya ieu sono cenah tos lami teu ngagosip. Nah, ieu cinta ieu. Nu kieu ieu tos lami cenah ya nya ieu tos lami teu kasih ibu ieu cenah tos lami teu ngagosip. Iya tah. Inti menit tadi bisaan gitu. Betul tadi dalam pikiran saya tos lami cenah teu ngagosip. Oh, meureun biasana teh nya. Biasanya sering berarti kan tadi orang mah kitu ngagosip gibah teh ngomongkeun batur pokokna mah tah ini mestinya di sini kan Allah menganalogikan gibah itu wala yagtab, janganlah kalian gibah, wala yagtab ba'dukum ba'do. Di ayat ini kan di awal tadinya di ayat ini awalnya kan seruannya orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu gitu kan tadinya, wahai orang-orang yang beriman. Satu, jauhilah zon. Jauhi zon, ikuti al-haq. Berarti pasti gitu teh. Jauhi zon, ikutilah al-haq. Zon ini dari manusia, kalau al-haq dari Allah. Kalau dari manusia jauh dari benar. Dina bener nage kebenaran. Kalau yang berasal dari manusia itu benar, kebenaran. Tapi kalau kita mengikuti al-haq, apa yang dari Allah, nah ini pasti benar. Dan sebetulnya kan tuntutan dari Allah itu manusia itu total mengikuti al-haq, jangan zon, jauhi zon itu jauhi. Satu kan isi ayatnya yang tadi. Dua, jangan mengorek-ngorek kesalahan orang. Wala tajassasu kan ada dua. Nah yang ketiga ini. Jadi ini surat Al-Hujurat ayat 12 nya ya, silakan nanti dibaca lagi. Isinya ada 3 nih dari Allah itu. Satu, perintah jauhi zon, jauhi yang berasal dari manusia. Tadi kita bacakan ayat tentang zonnya ada beberapa di antaranya, jika kamu mengikuti keinginan dari manusia, pasti mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Karena yang mereka ikuti itu adalah zon. Kemudian di surat Yunus 36 tadinya, sementara zon itu jauh dari al-haq, gak akan sampai, gak akan sebanding, gak akan seimbang. Zon itu dari manusia, al-haq dari Allah, mana bisa sepadan, sejajar. Andai ada yang benar, yang berasal dari manusia, bukan benar yang sesungguhnya, kebenaran cek urang Sunda mah eta mah kebetulan. Nah yang keduanya wala tajassasu, janganlah mengorek, bahasa kitanya demikiannya, jangan mencari-cari, jangan mengorek kesalahan orang. Nah yang ketiga yang ini yang di ayat tersebut, wala yagtab ba'dukum ba'do, jangan gibah sebagian kamu, jangan gibah terhadap sebagian yang lain. Nah di ayat ini Allah menganalogikan gibah teh kumaha, siga kieu ya gibah teh, kurang lebih demikian mungkin Allah menyampaikannya. Seolah-olah gitulah gibah itu, seolah-olah kamu ini yang gibah nih, yang melakukan gibah, seolah-olah dia itu memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai. Fakarih tumuhu, kalian benci kan gitu, itu kan ayatnya lah. Jadi kalau bayangkan, kalian pasti benci kan kalau makan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai, boro-boro yang sudah menjadi bangkai kan. Ya artinya betapa menjijikannya. Betapa menjijikan itu, gibah itu menjijikan. Dan dengan analogi seperti ini, ya susahnya itu kan harus terasa masalahnya. Makanya saya tadi bandingkan laginya dengan tentang halawatul iman. Kalau manis kan rasa, bisa nggak merasakan manisnya iman? Terasa nggak manisnya iman? Bagaimana sih bisa merasakan manisnya iman itu? Ternyata manisnya kita punya iman itu terasanya bagaimana, terasa rasa manisnya itu dari mana munculnya, dari mana, bagaimana merasakannya. Ibadah, amal soleh itu buah dari iman dan harus manis ya, itu kan
harus manis nih ibadah. Nah kalau yang ini agak berat, misalnya ini kayaknya agak berat, gitu, agak susah nih merasakan. Apabila anggaplah kita lahnya, apabila kita gibah itu sama dengan seolah-olah kita ini sedang memakan daging saudara kita sendiri setelah menjadi bangkai. Nah terasanya harus demikian. Ya, apabila sedang gibah itu harus terasa seperti seolah-olah sedang mengunyah merentah daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai. Ini demikian nih ayatnya nih yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari ini. Nah hadisnya hanya ada satu nih di dalam hadis ini. Di dalam bab ini hadisnya populer. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin amma haza fakana la yastatiru min baulihi wa amma haza fakana yamshi bin namimah summa da'a bi asibin ratbin fasyaqahu bisnaini fagorosha ala haza wahidan wa ala haza wahidan summa qala la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridoi keduanya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Di pekuburan sih berartinya. Di Madinah itu kuburan Baqi terkenal, di Madinah itu kuburan Baqi itu lokasinya itu berdampingan dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di Madinahnya berdampingan. Kalau kita masuk, kalau ini Masjid Nabawinya misalnya kiblatnya ke sana. Ini Masjid Nabawi kiblatnya ke sana. Nah, kuburan Baqi itu ada di sisi kiri masjid lah gitu ya. Berdampingan masjid dengan kuburan. Kuburan Baqi itu kuburan umum. Sejak zaman Nabi banyak sahabat yang dikubur di kuburan di situ banyak. Sampai hari ini orang Madinah mengubur jenazah di situ di kuburan Baqi. Dan lokasinya itu tidak bertambah, padahal sudah 15 abad dong jadi kuburan. Sudah 15 abad gitu kuburan di situ enggak diperluas gitu. Malah sekarang ini kuburan Baqi ini dibenteng. Dibenteng sekelilingnya gitu ya. Kita bisa masuk itu kalau kebetulan ada yang mau menguburkan jenazah, kita ikut masuk boleh sebetulnya. Tapi kalau tidak ada itunya yang mau dikuburkan, kuburan itu dibenteng dan dikunci. Kalau ada yang kebetulan ada yang meninggal mau dikuburkan, ikut gitu kalau ingin lihat dari dekat. Atau kalau tidak ikut masuk, paling lihat kuburan begitu dari puncak rooftop. Darinya rooftopnya Masjid Nabawi kelihatan. Nah ini nih Rasulullah itu lewat di dua kuburan. Jadi bukan khusus ada dua buah kuburan, bukan. Di pekuburan umum. Ya Rasulullah SAW melewati merenannya dua kuburan. Faqala. Ini hadis ini banyak hal nih terkait dengan hadis ini nih. Faqala Rasulullah SAW bersabda, innahuma, nah penghuni dua kuburan itu la yu'azzabani, innahuma la yu'azzabani. Dua penghuni kuburan tersebut sekarang sedang disiksa. Innahuma, sesungguhnya penghuni dua kuburan itu la yu'azzabani, sedang disiksa. Wa ma yu'azzabani fi kabir, dan mereka itu disiksa karena dosa besar. Ya, mereka itu disiksanya karena dosa besar. Amma haza, adapun yang satu, yang ini sambil ditunjuknya salah satunya. Adapun yang ini
la yastatiru min baulihi, dia tidak, asalnya istitar itu tersembunyi, min baulihi, dari baul itu artinya ada dua, bisa pekerjaannya yaitu buang air kecil, atau bendanya. Kalau bendanya kan air kencing. Baul itunya, makna kata baul itu ada dua, bisa pekerjaannya yaitu buang air kecil, atau bendanya yaitu air kencing. Nah ternyata dari dua makna tersebut tidak ada penjelasan, tidak ada keterangan lain yang mengarah ke salah satu. Jadi ini yang dimaksud itu karena pekerjaannya buang air kecil, atau karena air kencingnya, berarti urusan najis. Kalau urusan air kencingnya berarti urusan najis. Ternyata dari memang kata baul itunya maknanya ada duanya, itu tidak bisa dipungkiri, ada dua makna. Nah sehingga kalau ini diartikan pekerjaannya, karena ini penyebab azab kubur nih ya, jelas-jelasnya di sini, ini kuburan yang ini Rasulullah bersabda tadinya, fa amma haza, nah kuburan yang ini dia disiksa itu karena la yastatiru min baulihi, gitu redaksi hadisnya. Dia itu tidak tersembunyi, tidak teliti, tidak apik dari apanya. Tidak apik bisa maknanya ketika sedang buang air kecil. Dari apanya sehingga auratnya terlihat orang. Itu tidak apiknya gitu ya. Tidak apik, tidak telitinya itu sehingga auratnya itu terlihat orang lain. Kalau itu diartikan air kencingnya, maka itu maksudnya dari cipratannya. Berarti urusannya ini urusan najis, berarti karena air kencing manusia itu najis. Dan najis itu, pembahasan najis hanya terkait dengan sholat. Ya kalau tidak mau sholat nggak usah bicara najis, dalam arti misalnya kalau celana kena air kencing, kalau nggak akan sholat mah nggak perlu ribut atuh, nggak usah antep kan baik, nggak susah. Ya kali ininya kalau sebutannya najis itu kaitannya dengan mengerjakan sholat. Nah dari dua makna ini tidak ada hadis lainnya yang dimaksud itu pekerjaannya, atau yang dimaksud itu karena air kencingnya. Nah ini tidak ada, ini bisa karena dua-duanya, artinya dua-duanya kena. Apabila seseorang yang buang air kecil dia tidak apik, tidak teliti, sehingga ketika buang air kecil itu auratnya kelihatan. Ya kalau di kita ini emang kalau buang air kecil sampai aurat kelihatan, kencingnya di mana? Kalau bagi kita nggak kebayang kan, sebetulnya banyak kan orang yang kencingnya di bawah pohon. Banyak kan orang yang kencingnya di bawah pohon. Ya kalau bagi kita nggak kebayang, mana bisa kita kencing di bawah pohon. Kalau dulu Rasulullah SAW itu ketika safar misalnya, ketika safar berada di perjalanan di tengah padang pasir, terus kalau mau kencing menyembunyikan auratnya bagaimana? Ada dua dulu caranya Rasulullah SAW itu, atau sahabat sih yang melakukannya ya. Mereka itu menutupi auratnya itu dengan memisahkan diri dari rombongan itu, sampai kalaupun tidak ditutupi auratnya itu nggak kelihatan. Nah karena manusianya saja kan kelihatan segede gini karena dia menjauh gitu ya, manusianya saja kelihatan seperti ini. Itu caranya supaya aurat itu tidak kelihatan orang. Atau nih Rasulullah pernah begini di perjalanan ini nih ya, Rasulullah SAW itu buang air, sementara Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabat untuk menghalanginya, membelakangi. Ini sahabat yang menghalanginya itu membelakangi Rasulullah dengan dengan kain lah gitu ya, ditutupi. Nah Rasulullahnya ini karena di alam terbuka ini nih ya, di padang pasir.
Rasulullah menghalangi itu Rasulullah SAW-nya buang air kemudian dihalangi itu oleh salah seorang sahabat. Kalau ini jaga melebar, makanya ini banyak masalahnya sih di hadis ini. Apabila buang air, baik buang air kecil atau buang air besar di tempat terbuka. Bagi kita kan sulitnya buang air di tempat terbuka itu di mana sih? Apalagi kebanyakan atau mungkin sudah semuanya ya. Rumah-rumah di kita itu kan di dalamnya ada kamar mandi, jamban yang ada pintunya rapat. Udah gak ada masalah kalau begitu, sudah pastilah itunya auratnya itu terlindungi, tertutupi, gak akan ada yang melihat. Nah kalau dulu Rasulullah SAW di zaman Rasulullah SAW kan kalau buang air besar ke goit itu tempat terbuka. Nah apabila kalau hukumnya masih berlaku sampai sekarang, apabila buang air baik buang air kecil atau buang air besar di tempat terbuka, maka jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Arahnya nih ya, jangan menghadap atau membelakangi. Ya pokoknya ke arah mana lah silahkan lah. Kalau di kita ini mau ke selatan kayak menghadapnya, mau ke utara kayak pokoknya jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau di tempat terbuka ya. Nah kalau seperti di kita ini punya kamar mandinya di dalam rumah, kamar mandi yang sangat tertutup lah, yakin lah. Kalaupun kita mandi kan buka pakaian aman, aurat nggak akan terlihat orang. Nah kalau itu tidak berlaku, nanti ini kloset tempat buang air besar menghadap kemana? Nggak ada aturan karena itu tempat tertutup. Ya, yang dilarang itunya menghadap atau membelakangi kiblat itu apabila di tempat terbuka. Nah ini satu yang diazab kubur itu karena dua tetapnya, karena ini tidak bisa diputuskan salah satu. Ini karena pekerjaannya, artinya ketika buang air kecilnya, atau karena air kencingnya. Karena arti baul itu dua, bisa pekerjaan, bisa bendanya, air kencingnya. Kalau terkait dengan pekerjaannya berarti masalah aurat. Kalau dulu di zaman Rasul itu sangat mungkinnya terbuka itu karena seringkali berada di mana itu kan di sana ke padang pasir di tempat terbuka. Atau kalau karena air kencingnya tidak apik, tidak teliti sehingga cipratan dari air kencing itu kenakah ke badannya atau kena ke pakaiannya lalu terbawa sholat. Nah itu tidak apik, berarti ini nih azabnya. Salah satu nih yang ini Rasulullah menyebutkan la yastatiru min baulihi, di azab kubur itu karena demikian. Wa amma haza, nah kemudian adapun yang satu lagi, fakana yamshi bin namimah. Dia itu yamshi bin namimah itu dia berjalan, ini terjemah harfiahnya ya, dia berjalan membawa fitnah. Ini maksudnya orang yang provokator, mengadu domba. Yamshi bin namimah kesana kemari itu membawa kesana ngomong apa, kesini ngomong apa. Nah, ini nanti ini bab gibah. Berikutnya bab-babnya ini masih ada kaitan. Ini bab berikutnya itu tentang ini nih apa nih? Kayak di belah mana kira bab nantinya? Nah iya. Sekarang ini bab berapa nih? Sekarang ini bab ke-46-nya bab gibah. Nanti di bab 52 makilapi zilwajhain gitu babnya, nanti bab 52 penjelasan tentang dasa muka. Dua sih di dia mah, dasa 10 sih. Artinya orang yang bermuka dua, sebutannya kan orang bermuka dua. Tidak apa bermuka dua, istilahnya bermuka dua, standar ganda, nukar itulah gitunya etetnya bermuka dua, standar ganda. Kesini wajahnya gimana, ketika menghadapi rombongan yang lain beda lagi.
Nah, yamsi bin namimah itu pasti bermuka dua. Yamsi bin namimah itu kesana kemari itu hanya untuk memunculkan fitnah, memunculkan kekacauan, memunculkan chaos lah gitulahnya. Misalnya nih, ke kelompok ini ngomong gimana, ke kelompok yang lain ngomong beda lagi. Bisa jadi nih, ke kelompok ini dia menjelek-jelekan kelompok ini nih katakanlahnya kelompok ke kelompok A dia menjelek-jelekan kelompok B, ke kelompok B dia menjelek-jelekan kelompok A. Bahkan tidak mungkin akibatnya mereka ini kemudian kelompok A dan kelompok B ini malah kemudian berseteru akibat dari itu yamsi bin namimah yang demikian. Bahasa kita apa, provokator itulahnya, mengadu domba. Yamsi bin namimah teh kalau babasan, bukan peribahasa, babasan. Kalau babasan dalam Sunda mah ngaliarkeun tales ateul nu kitu teh disebutna teh ngaliarkeun tales ateul sararea riweuh kitu tungtungna mah. Ada orang yang seperti ini pasti ada. Dan ini di antara ciri khas Yahudi demikian. Kesana ngomong apa, kesini ngomong apa, akhirnya mereka bertengkar. Baru dia itu enak tidur. Kalau orang lain yang damai, dia yang gelisah. Yahudi banget gitu mah. Justru mun batur akur damai dia gelisah. Dibuatlah. Makanya dimunculkan fitnah, dimunculkan tuduhan, kesana ngomong apa, kesini ngomong gimana, kemudian mereka jadi berseteru, baru dia enak tidur, nu kitu itu apa namanya, pengadu domba, provokator. Kalau babasan dalam Sunda mah itu ngaliarkeun tales atelnya dari babasan demikian, artinya tales atelnya artinya ngaliarkeun tales atel teh disebar kemana-mana atuh sareng riweuh gegetret. Nah manehna mah sare geus kitu mah. Nya batur mah riweuh benernya aratel gegetret jeung silih tuduh ieu saha yeuh nu pembawa ayeuna ya. Ini siapa nih penyebabnya? Ieu sia nu nyebarkeunana. Dia sembunyi, dia enak tidur. Nah, ini nih ancamannya orang yang demikian itu nih yamsi bin namimah. Summa da'a. Jadi dua kembali ke awal dulu nih. Ini hadisnya belum selesai nih. Kembali ke awal dulu. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah melewati kuburan. Nah, ternyata kemudian Rasulullah berhenti sebetulnya ya. Rasulullah bukan mendengar sihnya sebetulnya. Allah memperdengarkan karena Rasulullah tidak punya kemampuan mendengar suara gaib. Alam kubur itu kan gaib. Nah, seperti ini suaranya, suara yang disiksa kubur. 7 langkah orang yang mengantar jenazahnya pulang, maka si mayit, si orang yang meninggal yang jasadnya baru dikubur itu didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. 7 langkah itu bukan persis 7 langkah. Nanti kalau persis 7 langkah, ini 7 langkah orang yang pulang paling dulu atau orang yang pulang paling belakang. 7 langkah teh mana? Ada maksudnya gitu. Lila itu bukan 7 langkah harus betul-betul 7 langkah. Mun teu balik-balik kumaha? Mun nganterkeun teu balik-balik ngadon camping di dinya. Atau kalau ada orang yang pendaki gunung yang hilang, meninggal, tidak ditemukan jasadnya, dikubur enggak? Kan enggak kan? Enggak ada kan yang mengubur, yang mengantar. Terus kalau orang yang misalnya hilang di gunung lah, sedang mendaki gunung lalu hilang, atau kecebur di laut sampai mati jasadnya tidak ditemukan, ditanya nggak oleh malaikat Munkar dan Nakir? Tuh aku dulu dikubur ke nungguan dia weh nungguan terna 7 langkah. Wah dalilin gitu atau maksud hadisnya tidak lama. Ya, tidak lama setelah, kalau yang dikuburnya setelah jasadnya
dikubur. Ya, 7 langkah itu artinya tidak lama setelah orang yang meninggal, setelah jasadnya dikubur, karena banyak kan orang yang meninggal jasadnya tidak dikubur. Kalau yang dibakar ditanya nggak? Ya kalau yang jasadnya dibakar ditanya nggak? Makanya tuh ditanya ku malaikat, pesan nanti ayeuna pakadurukeun mung dari sieun ditanya ku malaikat. Makanya tidak lama, intinya tidak lama setelah meninggal, gitulah intinya ya. Tidak lama setelah meninggal, memang redaksi hadisnya demikian. Setelah 7 langkah setelah orang-orang yang mengantar dan menguburkan jenazahnya pulang, maka orang yang jasadnya baru dikuburkan itu akan didatangi oleh 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Dan mereka akan bertanya. Yang apal pertanyaannya bisa rek di apal ke ti ayeuna. Tuh kapal ke ti ayeuna. Bisa ka ditanya di ditu, ayo bingung ngejawabna naon cenah ye. Jeung bahasa Arab deui. Nya da nerangkeun nabi atuh nerangkeun saya moal bahasa Arab. Pertanyaannya, apa yang bisa kamu katakan tentang Muhammad? Yang dimaksud Rasulullah ya. Apabila orang yang beriman, dia akan menjawab, dia itu Rasulullah, dia itu utusan Allah dan aku mengikutinya. Jawabannya itu demikian. Nah, malaikat yang mendengar jawabannya kemudian mengatakan, beristirahatlah dengan tenang. Karena aku tahu kamu itu memang orang soleh. Kemudian apabila orang yang durhaka nih, apabila orang yang durhaka nih yang dikuburnya sama ditanya, yang soleh ditanya, artinya hadis itu menunjukkan yang orang soleh ditanya, orang durhaka juga ditanya. Apabila orang durhaka, pertanyaannya sama, apa yang kamu ketahui, apa yang bisa kamu katakan tentang Muhammad? Jawabannya, saya mendengar kata orang konon menurut kabar burung gitu, ke jawaban teh ke malaikat udah pakai sabaleun. Katanya menurut orang-orang, menurut kabar burung dia itu utusan Allah dan aku tidak mengikutinya. Nah, mendengar jawaban demikian, malaikat yang bertanyanya nih memukul ubun-ubunnya 1 kali nih, memukul ubun-ubunnya 1 kali. Begitu dipukul dengan martil palu, dengan martil ku malaikat dilin ku tukang bangunan. Ku tukang bangunan mah urang bisa keneh lah, katahan keneh, paling benyol seeutik. Ku malaikat penjahit. Malaikat segede naon atuh. Dipukul oleh malaikat menggunakan martil, disebutnya mitrokoh. Ya mitrokoh teh martil lah gitunya. Isim alat bahasa Arab nama. Dipukullah dengan sebuah martil dan langsung menjerit. Begitu dipukul 1 kali ubun-ubunnya, menjeritlah orang tersebut yang jeritannya bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Rasulullah manusia bukan? Makanya Rasulullah nggak bisa mendengar yang gaib. Kalau Rasulullah bisa mendengar yang gaib, kasihan Rasulullah kapan bisa tidur bener unggal detik pan aya nu ditanya nu ditakol teh. Grewek deui belah ditu, adau cara nu belah dia, aduh nu belah ditu anjay cenah rupa. Itu atuh Rasulullah ira bisa sare Rasulullah. Jadi kebetulan bukan kebetulan. Ya kebetulan Rasulullah melewati pekuburan, Allah memperdengarkan. Bukan Rasulullah punya kemampuan mendengar siksaan penghuni kubur. Tuh, mentu ganeng iraha sare mun Rasulullah teh. Nah, hadis barusan saja menerangkannya, orang yang itu baru awal. Begitu ditanya tidak bisa menjawab. Ih, sencek malaikat yang tok beri tah ubun-ubunnya.
menjerit langsung itu, begitu dipukul menjerit. Jeritannya itu bisa didengar oleh seluruh makhluknya, bukan hanya yang ada di bumi, berarti makhluk Allah teh kan. Bener mun cek urang Sunda teh mah geus ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat, kadenge tapi ko alam raya semuanya jeritannya. Satu kali dipukul, kemudian para sahabat bertanya, Rasul mitrokohnya seperti apa? Oh, tepira cek lebih itu. Eta mitrokoh teh paluna. Rasul itu palunya itu seperti apa? Ah, tepira lah. Kalau mitrokoh ini dipukulkan ke bumi dunia, sekali pukul deplek cek Nabi teh rata bumi ini. Seperti itu tah martilnya yang digunakan memukul oleh malaikat. Jelema itu deplek meureunannya. Begitu tuk langsung deplek udah tadi, karena yang memukulnya malaikat. Ini kebetulannya bukan Rasulullah mempunyai kemampuan mendengar yang gaib, enggak. Allah memperdengarkan. Kemudian ketika Rasulullah menjelaskan, aku melihat surga, Allah memperlihatkan. Bukan Rasul punya kemampuan melihat yang gaib. Nah, kebetulan lewat pekuburan, nah Allah melihat momen yang tepat gitu ya untuk menerangkan adanya azab kubur di kuburan. Meskipun alam kubur bukan di kuburan, kuburan itu tempat jasad. Kuburan tempat jasadnya, sementara ruh manusia itu kan bukan dimasukkan ke dalam tanah. Kalau ruh manusia dibawalah oleh malaikat maut. Setelah dicabut dari jasadnya, dibawa oleh malaikat maut melewati 7 lapis langit. Lalu setelah melewati 7 lapis langit itulah kemudian ditempatkanlah di alam kubur. Alam kubur mah entah di mana berarti. Setelah melewati 7 lapis langit, nah ruhnya itu di sana. Kalau yang ada di tanah itu jasadnya digali juga boleh, silahkan. Kalau ada keperluannya, kalau ada keperluan misalnya ini mau kena ada proyek jalan misalnya nih, ada kuburan, gali saja pindahkan boleh. Setelah digali kan ya jasadnya kan yang ada, nah ruhnya kemana? Nah, ruhnya bukan di situ. Ini hanya momennya saja Rasulullah lewat ke pekuburan. Dan yang disiksa itu artinya orang-orang yang jasadnya dikubur. Nah ini yang jasadnya dikubur di sini nih yang disiksa. Nah penyebabnya yang satu karena tadi tanya urusan aurat boleh. Kau mau iya buang air hente tapi auratnya tidak ditutup. Liur si orang tinu buang air. Yang sedang buang air saja aurat itu hati-hati jangan sampai terlihat orang. Yang sedang buang air ya. Ya kalau buang air kan saatnya dibuka. Atau rek jemlong we di celana. Gitu Pak. Kalau orang mau buang air kan dibuka kan. Celananya gitulahnya dibuka, tapi hati-hati jangan sampai terlihat orang. Ini malah kencing enggak. Terlihat orang, malah sengaja diperlihatkan. Bukan terlihat lagi, diperlihatkan. Itu teuing ada sama kubur siga kumaha teh mah berlipat-lipat siga mah. Yang dua juga benar gitunya dimaknai demikian, tidak hati-hati, tidak apik itu. Ini air kencingnya nih, ketika sedang kencing itu harus hati-hati, jangan sampai artinya kena ke badan atau pakaiannya, yang paling mungkin banyak kena ke badan atau pakaian kemudian terbawa sholat. Nah itu juga harus hati-hati. Yang kedua karena eta provokator yang bukan hanya duanya, karena Allah memperdengarkan dua, sebetulnya banyak di kuburan. Sebetulnya di kuburan banyak disiksa wunggul. Tapi yang Allah perdengarkan dua Allah di sininya, karena dosa-dosanya yang satu karena urusan buang air kecil, yang satu lagi karena Yamsi bin Nabimah tadinya provokator mengadu domba. Salah itu dua-duanya. Ini hadisnya belum tamat ya, makanya ini saya lihat bab ini malah nggak sih sekali mah ya. Mau beres sekali mah. Hadisnya saja belum selesai barusan nih ya. Hadisnya masih ada nih, redaksi hadisnya lanjutannya belum.
Di mana lanjutan hadisnya juga ini sangat juga tak kalah pentingnya nih untuk dijelaskan, karena banyak yang salah pengamalan gitulahnya, banyak yang salah pengamalan nih dari nanti lanjutan hadisnya, yaitu Rasulullah menancapkan batang kurma dibagi dua lalu ditancapkan di dua kuburan itu. Rasulullah kemudian mengatakan mudah-mudahan ada siksaannya diringankan, bukan dibebaskan, mudah-mudahan diringankan selama batang daun kurma ini belum kering. Di Arab mah tuh begitu ngaleos garing tah. Di gurun begitu Rasulullah pergi saja garing deui tah. Nah dari itu yang prakteknya banyaknya yang salah gitu katanya, pengamalannya salah. Di kita ini malah ditanami kira arah jadi lain garing ngadon jadi tetanggalan teh. Maksudnya naon gitu maksudnya teh. Tuh Rasulullah juga kan menanamkan sesuatu. Nyadelin di pelakan, ular di pelakan atuh di dinya teh. Pelakan alpukat tuluy ya panen kana teh. Atuh moal disiksa beureuh jadi alpukat lagi.